Oke, sebelumnya tepuk tangan untuk Tari Sigra Pramesti dari Sanggar Puspa Warni. Oke, keren sekali membuka acara kita hari ini Mbak Marta. Jadi semangat ya, Jadi karena tambah anak-anak semangat. Jadi sigra semua di sini. Karena hari ini kita senang banget kita ada di tempat yang cukup iconable. Kalau saya lewat ikonik. Jadi kelihatan di sini Iya benar. ada istana negara ini. Iya, ada White House. White House. Loh iya warnanya putih soalnya. Betul sekali. Pokoknya kalau lewat dari kota gitu ya menuju ke selatan lewat sini. Lihat sama. Itu pasti pengennya lihat ke kiri. Lihat ke kiri. Nanti balik dari sana lihat ke kanan. Lah yo yo. Lah yo pernah orang delok. Iya. Oke, yang jelas ini tempatnya unik sekali dan ini sangat kelihatan kalau Anda lewat di Jalan Samas. Di Bantul. Timur Jalan. Betul. Timur Jalan Bantul. Oke, dan karena saat ini kita ada di Gedung Saimaul Kanutan Supermulyo Bambang Lipuro Bantul. Tepuk tangan buat Bantul. Dong. Ini bener saya yang moconya piye Mas? Gimana? Bacanya apa ini? Pokoknya pakai bahasa Korea lah. Saimaul. Oh, dari Korea. Oh, dari Korea. Oh iya. Pantes. Soalnya ini ada Korea memang. Ada Korea-Koreanya. Korea-Koreanya. Betul sekali. Dan ini kita ada di Bantul, kita mau ketemu dengan semua pengusaha UMKM yang ada di sini. Betul sekali. Nanti kita ngobrol, kita cerita-cerita biar kita tahu. Karena hari ini kita juga ditayangkan di televisi. Jadi produk-produknya biar semakin dikenal masyarakat. Dipromosikan ya. Betul. Bersama saya Marta Sasongko. Dan juga saya Aat Kumorojati. Kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY, kita bersama-sama selalu menyapa seluruh pelaku UMKM di acara Sarasehan Sibako. Boleh tepuk tangan lagi. Jadi karena Sarasehan kita ngobrol-ngobrol. Ngobrol, pokoknya ngobrol, tepuk tangan. Ngobrol, tepuk Iya. tangan seperti itu. Nggak makan Mas? Enggak usah, nanti. Oh. Nanti kan jajan, ini kan semuanya kita tadi sudah ketemu banyak sekali kuliner-kuliner yang ada di sini. Yang mewakili. Maksudnya ini kita makan habis ini? Oh yo nanti Oh, dibayar nanti ya. dulu. Oh. Tetap dibayar. Yang pertama itu ada produknya Ilham. Betul Waduh, ya? ini favoritnya Basreng Aat. Ilham. Basreng tuh loh ya. Basreng, boleh diceritakan dengan ibu siapa? Bu Sinten Bu? Kula Murdase. Bu Murdase. Murdase. Terus Perusahaannya namanya Ilham gitu atau gimana? Ini mengambil anak yang kedua, Oh, anak anak saya kedua. Ilham. Putrane pinten? Kali. Berarti perusahaannya dua. Berarti anak pertama enggak dibikinin perusahaan? Oh nanti Mary Anaknya loh. Kan itu udah kerja. Ah. Terus yang Oh. kedua ini mengilhami saya Oh, sebelum mengilhami. usaha. Saya mau buat usaha apa ya gitu. Ada Ilham lewat. Berarti anggere anu ngerti Ilham ke ibu ki arep ngopo ya le. Ilham ini cowok napa cewek? Cowok. Oh cowok. Terus akhirnya bikin usaha. Ya. Produknya apa Yang saja? pertama itu buat peyek. Kayak Peyek kacang, peyek tolo sama peyek cang ijo. Terus kalau ada pesan itu biasanya buat kenduri itu peyek gereh itu. peyek gereh. Nggih, Oh. buat Kalau itu kenduri. Ya. tergantung ini permintaan Peyek kali itu. request. Terus Terus ini Yang basreng ini terus muncul yang kedua, terus punya inisiatif kok kepengen buat yang lain. Terus apa? Apa? ya kita awal-awal coba yang buat basreng, gurih. Terus kita kombinasi buat yang pedas sama yang pedas. Oh ada inovasinya Tapi juga. yang ini yang gurih. Iya. Oke. Terus ini yang paling laris yang mana Bu produknya? Ya tergantung permintaan. Oh, ya. berarti kalau nggak ada yang minta ya menang weh. Kita setor. Oh, store-nya Setor kemana? di warung. Di mana? Setor di warung. Itu maksudnya di setor, kok payu-rapayu dijikok neh itu atau gimana? Kita yang ke warung-warung gitu. Terus tinggal. Iya. Tapi gitu. udah bayar? Belum. Nanti kita setor terus nitip. Terus nanti baru habis lagi setor lagi Lah, baru pertanyaannya Mbak Marta, yang paling laris yang mana? narik. Peyek itu. Oh, peyek peyek. kacang. Wah, ketemu Peyek dong. basreng. Peyek. Tante nih, aku tunggu-tunggu yang mana? Akhirnya peyek. Iya. Peyek. Peyeknya katanya dia ada berapa varian. Peyek yang mana Yang paling mana? laris? Peyek yang paling- kacang yang paling laris. Kacangnya. Oh. Kacangnya dong nglumpuk apa do dolan dhewe-dhewe? Jodraan Mas. Jadi ono sing pengen tuk gantu metro. Iya. Tapi ini ngomong-ngomong ini kan produk baru.
Ini gimana caranya kan yang sudah terkenal peyeknya. Peyek. Lah Ibu tiba-tiba bikin basreng ini terus gimana caranya? Biar orang-orang tahu itu gimana. Oh, ini kan kita buat gurih ya, buat gurih itu kita inovasi terus rasanya. Ngiklannya kemana ngiklannya biar orang-orang tahu. Nyampein ke ini yang kadang mau ke beli. online, ke story gitu. Oh WA. Story WA. Temen WA-nya ada berapa? Ya, berapa ya? Berapa? Ya sekitar. 2 orang? Ya enggak. Oh, enggak. Berapa? Sekitar 50-an. 50 kurang banyak no. Kalau story WA yang lihat gambarnya berapa? Terus yang komen berapa? Ya ada 35 lebih lah. Oh 35. berarti separuh luweh ya berarti lumayan. kabeh memang kegiatannya mengenteni statusnya jenengan berarti. Terus yang habis komen ada yang beli berapa? Ya ada berapa ya? Ya tergantung. Tapi itu. ada misalnya. Kalau nggak pesen cari di warung Mas. Oh iya Iya. misalnya jenengan update status langsung peyek ready, langsung Mbak aku pesen Peyek 200. kacang Oke. gitu. Terus kalau buat, Itu di foto atau gimana? di foto terus bawahnya ini peyek kacang. Ada Terus tulisannya. kalau buat peyek kacang. Coba terus, diceritain sedikit aja. Motretnya itu gimana cara motretnya? Ini Lah. misalnya ini. Terus kan itu sebelum di packing saya foto sebelum di packing. oh malah pas Pas bleder. bleder. sebelum di packing. Bosok. Bosok Itu kan lu. sampai Ketularan. sesudah digaringi itu kan. Oh, lah kan Difoto. digaringi itu di foto terus di bawahnya ditulisi peyek kacang. Loh, enggak pas ada packingnya gini. Lepas itu baru dipoto lagi. Berarti banyak foto dari awal pas Packing. packing. Ini gimana cara motonya kalau ini gitu? Ini ya ditaruh di kayak apa itu? Apa? Keranjang. Oh kayak keranjang berarti Oh. ada. Ada berapa yang kita buat terus Oh, ditaruh iya. keranjang. Gitu. Oh itu motonya di lantai apa di meja? Di meja. Oh Apa? iya. Apa di lantai kayak ketok sikile? Boten nggih, itu enggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Oh tahu ya. Ini ngomong-ngomong ada tulisan sertifikat halal ini udah dapat sertifikat halal beneran apa belum? Oh ini memang asli. Udah. Oh, sesok soalnya ngonku kayak tak minta cap. Jebul stiker biasa. Oh, Itu iya. dapat Lumayan. sudah lama. PIRT juga ada ya. Udah dapat. Udah. Nah, sip. Berarti NIB udah punya. Udah. Udah lengkap ya. Sudah. Ikut si bakul. Dulu ikut. Tadi menang bae ditakoni. Ya ikut. Enggak kok dulu ikut sekarang. Dulu kenapa? ikut sekarang Maksudnya enggak dulu mas. yang waktu di Rosen itu ikut. Oh, Terus, ya. Habis itu Pelatihan- enggak. Pelatihan 2 hari itu terus Menggo syarat berarti. dianjurkan kan buat PRT itu. Sudah buat ke Enggak maksudnya udah daftar anggota si bakul. sudah Sudah jadi anggota. sudah jadi anggota tapi yang masa itu kan kalau nggak masuk satu atau 2 kali nggak ngisi susah itu kan nggak bisa masuk Mati Mas. seneni. Awak dhewe mati seneni lho. Iya, iya. Oke deh. Nanti tanya-tanya lagi ya Nanti Bu. tanya-tanya. Hari ini kita punya teman namanya Anto sama Enda di luar. Di depan. Buat Jadi ikut si kalau bakul ada ya. kendala misalnya dulu Iya. aku tuh pernah daftar tapi kok susah nggak lolos kurasi gitu nanti ketemu Mas Anto sama Iya. Mbak Endah di depan. Oke Ibu Mudasih sukses. Loh basrengnya tadi kemana? Hilang. Wah pinter. Nanti kamu ambil soalnya. Sekarang dengan Giliran Mas berikutnya. Dwi ini kok bawa kotak isinya apa ini? Geplak kelapa muda. Geplak kelapa muda. Emang ada yang kelapa tua? Lu lah kelapa muda. Ya ono mangan ini. Boleh diceritakan ini apa produknya biar yang nonton tuh tahu karena ini kan nggak Kok aku kelihatan. penasaran tuh isinya apa? Boleh nggak tadi Boleh Bu? dibuka nggak? Ono tulisan iki. Oh iya iya iya. Buka bayar. Oh ya. Dibuka deh Mas. Iya, daripada suruh bayar ya. Oke. Kayak apa sih geplak Awas, kelapa awas. muda ini? Iki tak pegang ya. Ini khas Bantul ya Mas? Masih. khas Bantul. Ini kan orang tahunya yang warna-warni ini. Awas-awas gelundung. Awas Iya. gelundung. Ini tuh memang dari kelapa muda Mas? Dari kelapa Kalau muda kelapa sama- tua? Enggak. jadi? Enggak jadi. Oh. Oh ini geplak. Ah, Emang warnanya selalu ini Mas? Puncelnya Merah. yang krom gitu nggak ada? Nggak ada. Nggak ada ya. iya sesuai request Mas. Oke ini
namanya kan Mbok Jinem. Iya. Ini memang turun temurun atau memang produknya namanya ini? Atau Nama orang tua. nama orang Ibu. tua. Oh, berarti berarti dulu sejak orang tua orang bikin. tua. Yang bikin orang tua. Tahun berapa Mas? Tahun Mic-nya dekat. 2000-an. Tahun 2000-an. Masnya berarti belum lahir? Udah. Udah. Udah sering bantuin. Terus ini maksudnya dilanjutin apa gimana? Dilanjutin. Sama anak-anaknya. Anak-anaknya. Oh. Terus ini selama ini penjualannya kemana Mas ini produknya? Kalau geplak dijual di rumah. Oh di rumah ada gerainya, ada tokonya. gitu. Warung lah. Warung. Oh. Khusus geplak atau ada lainnya? Tadi saya lihat ada Payak payak, tumpuk. payak Oh, ngelup. payak. Payak tumpuk. Payak tumpuk itu payak yang gede ya. Yang gede. Oh, itu juga khas Bantul. Ya, Itu khas bisa Bantul. dicokot. Bisa. Oh bisa. Masnya mau nyoba Waktu Mas? itu diolah-olah tok lu kan urung tahu ana payak olah-olah. Iya. Kan lu ngirit Nah temangan. ini ngomong-ngomong berarti bikin 2 produknya ini juga turun-temurun Mas? Iya turun temurun Oh. dari orang tua. Nah sekarang bikin karena sudah anak-anaknya ya. Iya. Ini ada bedanya nggak sama yang lama? Sama aja. Oh sama Masih aja. diawasi. Oh masih Pernah tetap- nggak Mas Dwi mikir apa inovasi apa gitu ben beda karo nggone Simbok mbiyen apa misalnya Belum. tempatnya. Belum. Pokoknya main pasrah gitu. Karena laku ya ini kayak Laku. gini. Alhamdulillah. Sehari bikin berapa ini? Keplaknya itu gimana hitungannya? Berapa apa? Berapa gelinding apa gimana? 5 hari sekali. 5 hari Oh sekali. bikinnya 5 hari sekali. Gak setiap Oh. hari. Berapa kilo atau gimana? Mungkin 50 kiloan. 50 kiloan. Jadi berbesek-besek gitu. Hmm. Ini berapa lama Mas awetnya? 2 minggu. 2 minggu bisa? 2 minggu bisa. 2 minggu. Nggih. Ini sudah ada izinnya apa nih? PIRT. PIRT-nya sudah punya. Oke. Oh. Ini ngomong-ngomong pernah diinovasi bentuknya jadi bentuk beruang apa bentuk Oh, angele. kelinci. Angele lu. Ini iya toh. Terus diwadai ngono ya? Heeh. Dipenet-penet gitu. Iya loh. Kalau ini yang beli biasanya orang mana Mas? Atau sekitar atau ada orang? Kalau musim liburan itu dari luar. Ini ada- memang tempatnya dekat tempat wisata. Enggak. Di Dalam dalam desa. Di dalam desa. Lah Tapi kok tahu dicariin. wisatawan? Mm-mm. Sampai Dicariin. tahu, iya. Kan udah lama. Oh. Udah dari tahun 2000. Berarti mereka nyari karena sudah Udah terkenal. Udah terkenal Mbak Jinam. Berarti ini usaha keluarga Usaha sudah keluarga. turun temurun. Iya. Dan Mas Dwi Nggih. sedikit ceritakan untuk mengembangkan usahanya geplaknya Mbak Jinem dan juga payeknya itu. Apa yang belum tercapai misalnya aku masih pengen ini Mas aku gitu. atau sebenarnya tantangannya apa sih Apa? ngembangin produk tradisional? Tantangannya apa ya? Pemasarannya sudah oke berarti. Pemasarannya Nggak yang masalah. geblak yang belum. Oh belum. Belum. Oh, kalau geblak Belum menggunakan media sosial? Belum. Belum. Iklan-iklan gitu? Belum. Apa karena mungkin wah wes terkenal kok rasa iklan gitu. Tapi tetap pengen iklan nggak Mas? Pengen. Pengen ya, Oh. tetap biar Punya media sosial? Ada. ada. Neng ora tinggo iki. Orang tinggal. Belum. Oh iya. Nanti kita Oke. belajar bareng-bareng Betul. Mas Dwi dan sebagai apresiasi Mas Dwi mendapatkan 1 buah rafia. Ini Itu lumayan- hadiah. Lumayan loh. Kuwi nggone dhewe. Dhewe. Ya wes, ini aja deh stiker. Iki ya kene, iki ya kene dhewe. Oke, Oke, nanti matur nuwun Gantian, Mas. boleh Dwi. tepuk tangan dong buat Bu Murdasih dan Mas Oke. Dwi. Matur nuwun. Duduk dulu nanti Mas jangan gantian. dibawa pulang Mas, sini Mas. Walah kowe iki nih lho sik penting iki ojo panganane Loh, terus. ini tuh biar di Oke, Bu display. Murdasih monggo. Iya. Kita gantian dengan Bu Yasinta, yuk monggo. Ini peyek ya Bu. Peyeknya apa ya? Peyek. Cur, itu yang tipis-tipis. Waduh. Oh iya. Penasaran saya. Ambilin ya Bu, peyeknya ya. yang mana payeknya? Payek apa tadi namanya? Laris. Payek laris. Itu payek yang model gimana itu kok bening-bening gitu? Tipis-tipis, cur. Cur itu Cur. Yang tipis. Oh. oh kalau di Kulon Progo ser. Oh. Ah, bener Kemarin nggak? kita ketemu yang share, Oh, oh. sekarang ketemu yang cur. Cur. Nah, Ayo Bu dipegang, nanti hilang loh. Enggak apa-apa. Nah, ini payek cur. cur. Karena meng dicur dadi duit. Ya. Cur dadi duit. Ini rasa apa ini? Rasa bayar Mas. Ini rasa teri. Oh teri. Teri nasi. Oh terine orang ketok. Terigi Teri loh. nasi yang kecil-kecil itu. Oh teri nasi. Iya. Iya, ada berapa varian? Ada 4. Apa Ada aja? apa saja? Teri nasi, kacang tanah, kacang hijau, sama rebon. Rebon tuh apa tuh Mbak? Rese. Rese. Udang kayak kering. ini kalau Ya, lapar udang nih kering. rese ini orangnya.
Kamu juga rese. Belum Oh rebon tuh gajian. rese. Ya. Boso sini. Ya rese itu kan bahasa Jawanya Oh rese. enggak rebon. Rebon, kemis, Oh, bukan, bukan. Jumat. Oh, bukan. Ini kan udah, ini bener ya, halal benar, Ya, PRT sudah ya. ada. Ini produknya lari kemana aja nih? Dijualnya kemana? Itu di warung-warung, kadang ada yang pesen kalau menjelang lebaran itu pesennya per kiloan. Pesennya orang sekitar atau luar Bantul? Orang luar, biasanya dari saudara. Oke, Info luar dari Bantul. sono, ya. Ngirimnya pakai apa? Kadang COD. Berarti nek wong pesen Cuman neng Kulon Kalimantan kalau ketemu. Kulon Progo kadang saya cuma di Jodok. Oh, COD. Ya. Berarti mangkat deh. Repot dong. Ya, Ibu gimana mau nggak lagi? kalau dikasih ongkir gratis gitu? Mau. Kok mau gitu kayak Lah ya seneng toh Mas wong gratis toh. gratis. Ya mau dong gitu. Ya, Bu, mau ya. toh pasti Mau. toh. Tapi ibu pernah apa? Percaya nggak kalau ada ongkir gratis? Kalau ada fasilitas ongkir gratis dari pemerintah? Saya pernah dengar. Wah bagus, lumayan. Pernah dengar tapi terus meneng we. Ya, Menang. Oh iya. Ibu sudah ikut si bakul? belum. Pernah dengar si bakul? Pernah waktu mau cari PIRT itu. Oh, terus baru ketemu PIRT meneng we. Padahal Meneng wae. kalau ikut si bakul Ya. bisa dapat free ongkir. Ora usah dadak COD neng tengah dalan, po neng tengah kuburan. Yo, Rumahnya neng dekat tengah- kuburan ya Mas? Lah yo ning yo aja ning tengah-tengah no nek COD yo ning pinggir kuburan. Iya. Nah, ini kalau misalnya ibu dari mana kampungnya? Kedon. Ke Don. Kedon. Ya. Itu mau dibeli orang Kulon Progo. Ya. Itu nanti tinggal ke kantor pos misalnya, nunjukin KTP-nya, langsung dapat fasilitas gratis ongkir. Mau. Mau. Yang penting ikut si bakul. Oh gitu. Daftar no, mosok yo. Udah dapat kaosnya si bakul ya? Iya. Iya. Nanti daftar ya Bu. Ini Ya. buat yang lain juga. Kalau hari ini kita datang, ini termasuk juga nggak cuma informasi. Iya. Nanti sekaligus daftar si bakul biar kalau pengen dapat free ongkirnya, mau nggak ibu-ibu? Ini buat semua produk loh. Jadi ini memang fasilitasi dari pemerintah, dari Pemda Iya. DIY untuk teman-teman UMKM semuanya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi dengan narasumber kita ya. Iya, Bu. Jadi tetap di Sarasehan Sarasehan si bakul. Sugeng siang Pak Wisnu, alah. Seperti Pak Babin iki. Muter-muter. Alah, yo. Pak, iki mau ono warga sing padha takon terkait masalah aplikasi si bakul kuwi sakjane apa to, Pak? Walah, jadi si bakul ini sistem pembinaan bagi pelaku usaha. Semua UMKM yang ada di DIY ini wajib daftar si bakul dan dapat pembinaan dari Dinas Koperasi UKM DIY. Oh, alah terus wujud pelayanan si bakul kuwi apa wae, Pak? Oke banget, ada pelatihan, pembagian sertifikasi halal, sertifikasi PRT, inkubasi bisnis sampai fasilitas free ongkir. Dadi kabeh produk UMKM sing ono ning kene iki free ongkir, Pak. Iya, free ongkir ke seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Walah. Lah terus sing bayari sapa? Pemerintah daerah. Jadi ini bentuk keperpihakan pemerintah daerah DIY kepada UMKM mitra si bakul. Oh, alah. Iya, mantep. Pak Babin rumahnya mana? Purworejo. Barangkali suka minum susu, nanti ini saya kirim ke sana. Loh, saya nggak suka minum susu. Ya, sukanya? Megang. Nah ini tuh asiknya di sini tuh
Kerja sambil wedangan ya Pak. Ini apa ini? Ini tuh bonusnya kita. Bonusnya. Bonusnya kalau ketemu. Dirasain dulu. Ini loh Mbak. Saya apal ini bonusnya kalau ketemu Pak Wardi. Wedangnya ya kuning loh Mbak. Oh iya, Pak tahu. Loh, Ini kan belum kelihatan. Loh kelihatan ini. Kita itu selalu dijamu kalau di dalam itu dibikinin Hari kopi. ini benar-benar dijamuni. Ini jamu tenan. Biasanya dijamu, saya dijamuni tenan. Iya, dan ini semua narasumber juga sudah langsung sehat. Iya. Walafiat. Yang jelas ini juga produk UMKM. Nanti Iya. ada ceritanya. Nanti kita akan ceritakan kepada seluruh pemirsa hari ini. Betul. Nah makanya kita kenalin dulu narasumber kita ya. Iya. Yang pertama Bapak Ibu ini dari Dinas Koperasi UKM DIY sudah hadir. Ini beliau ini juga kalau malam sulit loh didatangkan. Ini betul, beliau kok Kak. hari ini kok dengan senang hati Ini luar hadir. biasa, semangat sekali. Iya. Beliau adalah Pak Wisnu Hermawan SPMT Kabid Layanan Kewirausahaan. Pak Wisnu. Boleh tepuk tangan dulu buat Pak Wisnu. Semangat pagi. Semangat Wah. pagi. Iya, Sudah walaupun malam. dijamoni ya Pak. Iya, seneng suasananya kayak seperti masuk Istana Merdeka. Iya, Bener sekali. Kayak di White House Pak kita Pak. iya, dari Gedung jauh. putih. Yang kurang kijangnya memang. Muter-muter gitu. Wedus Pak biasanya. Gak ada kijang ini. Wedus oke. Iya, benar. Tapi kesan pertama kalau masuk sini, saya juga baru pertama kali Pak masuk sini Pak. Gimana? Tapi Kesannya lihat, gimana? lihat sering ya Pak kita Lewat, kayak kita. Kalau lewat sini seringnya lihat pasar malam. Oh, di depan. Iya, heeh. Sering pasar malam di sini. Nanti Pak Lurah lihat. Berarti cerita. baru masuk gedungnya baru Oh sekarang. iya, dulu sempat takut ya saat Covid kayaknya buat shelter dulu. Oh Iya benar. Iya, Betul banget Pak. Baru pertama ini, Bu. Ternyata ya seperti ini Iya, ya. sudah hilang virusnya. Iya. Sekali, senang sekali kita berarti. Iya betul. Dan juga kita hadirkan wakilnya Bapak Ibu semuanya di DPRD DIY, Bapak Dr. Andes Haji Suwardi. Pak Wardi. Sekendalu, Eh, semangatnya selalu pagi. Semangatnya selalu pagi. Mbak Marta, nggih. Kita diajak ke Bambang Lipuro karena apa Pak? Jadi di sini kan sumbernya sumber mulya. Sumber Itu Mulyo. orang Jawa ngomong sumber kamulyan gitu. Oh. Kita tahu bahwa kegiatan pembangunannya kan jalan manakala piyayine do sregep nyambut gawe gitu kan. Nah, sebagai subjek pembangunan. Ini Pak Lurahnya sregep. Ini ibu-ibu, mas-mas yang menghadap ke sini itu kan para pelaku usaha kecil. Iya. Nah, kita ingin temukan pada beliau nih Pak Wisnu sebagai pihak yang bertanggung jawab di Dinas Koperasi sama para pelaku usaha kecil di Sumber Mulyo, karo jenengan biar kegiatannya menjadi naik kelas. Oh, tepuk tangan dong buat Pak Wardi. Biar naik kelasnya itu beneran tapi Betul ya. sekali, makanya kita saat ini juga kulon won karena kita saat ini bersama-sama seluruh teman-teman yang ada di sini di Kelurahan Sumber Mulyo. Mulyo. Jadi saat ini bertemu dengan Pak Pak Lurah Lurah. Sumber Mulyo, Bapak Haji Busra AMD. Laras ya Pak? Laras, Oke laras, Pak iya. Lurah, kulon won nih Pak Lurah. J. Laras meninggal dulu Pak dipakai shelter ya Pak. Ini Pak Wisnu ingat banget loh. Nah, Muter-muter Laras ya, Pak Wisnu. Tapi udah dulu sekarang udah bersih, udah biasanya dipakai apa Pak ini Pak sekarang Pak tempatnya? Ini rencana itu untuk lembaga-lembaga di tingkat kelurahan. Mau dimaksud. Ya, ya. Jadi di semuanya kantornya di sini untuk Ya, jadi lembaga-lembaganya. ada PKK, ada LPMD, dan Ini disewakan buat pre-wedding juga bagus loh Mbak Oh, di sini. ini Kalau bagus konsepnya banget. masuk western Iya. gitu kan masuk di sini juga. Ini bener-bener unik loh Pak. Ini cuma ada satu ini Pak di Bantul atau ada berapa yang kayak gini? saya kira itu Cuma satu ya cuman Pak? satu. Satu-satunya ya. Dari media itu kan ada gedung putih di wilayah Bantul, ini cuman ini. Iya di sini. Tepuk tangan dong gedung putih ini. Gedung putih. Ini tuh bukan western. Western. Tapi ini ada Korea. Korea-Koreanya. Koreanya. Ini sesuk suwe-suwe kalau dicat kuning boleh nggak tuh Pak ini Pak? Itu Pak nanti Pak Ya, Wardi. ini sudah Bukan ciri cuma khas dari tanya loh. Oh, iya. Oh wedangnya kuning. Siapa ngerti gedungnya ya kok dicat. Itu kan ya nggak tahu kita. Siapa tahu boleh Iya. ganti warna. Nanti Pak Lurah bercerita melengkapi UKM yang sudah kita tanya-tanya tadi ya Pak ya.
Kemudian kita juga Dan hadirkan ini yang bikin kita gembira biasa. Oh iya. Ternyata bareng ngombe ini gembira biasa. Semua ya. Tapi ini yang bikin sehat Tapi efeknya soalnya. itu seperti itu. Nah ini Jadi- adalah produknya dari narasumber kita yang satu, Ibu Teresia Hartinah atau Yunah. itu. Betul Tepuk ya tangan buat Yunah ya. Yunah. Iya. Jadi brandnya itu Yunah. Tadi itu produknya. Iki bakul banget iki Mas Mbak. Apa? Diundang dadi narasumber ya tetep nggo dagangan. Tetep nyepaki Tur kon dagangan. ngicipi. Luar Gitu. biasa. Soalnya ono sing pelit. Sapa? Ora kon ngicipi. Oh, Kancamu. ono bakul batako pokoknya harus ngicipi batako. Iya kemarin itu bakul kurungan ya ora tak icipi. Iya. Oke, Kita nanti tanya kita ke Pak cerita-cerita Yunah bagaimana menyemangati untuk nggih. Wah, nganggo ngombe, mampir ngombe Pak. Monggo Jawa. Iya, sambil ngicipin. Pak Lurah, ini tadi kan yang kita tanya-tanya menika banyakan kuliner. Nah, apakah memang banyak kuliner atau ada UKM-nya yang lain, Pak? Di daerah sini Pak. Iya. Usahanya apa biasanya, Pak? Di Kelurahan Sumbermulyo ini yang paling unggul itu kan patung rohani. Patung rohani itu sudah ke mancanegara itu. Oh, Mancanegara. itu usahanya ada di sini? Iya. Patungnya? Iya di Caben ya Bu, Caben. Caben, pembuatannya orangnya Caben, tapi pembuatannya di Padukuhan Dodotan. Ya itu. Itu sudah sampai ekspor? Sudah, Oke. sudah itu. Lalu yang kedua itu masalah kerajinan kayu, itu ya Kerajinan juga kayu. sudah Jakarta, DIY sering-sering melalui pameran-pameran itu. Oke. Lalu yang ini yang paling unggul saja ya, karena di UMKM Kelurahan Sumbermulyo ada jumlahnya 899 orang. Jadi banyak Apa sekali. loh Pak Lurah? 899. Ya itu. Yang ketiga unggulan kami itu EcoPrint. Kebetulan Kelurahan Sumbermulyo ini mendapat pembinaan dari kantor BPN bersama kantor koperasi Kabupaten Bantul selama 3 tahun dan baru dimulai 1 April kemarin. Itu. Jadi insya Allah nanti dengan adanya pendampingan dari BPN maupun instansi yang lain, khususnya EcoPrint di Kelurahan Sumbermulyo ini bisa berkembang sehingga nantinya bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kalau ini kebutuhannya UKM yang ada di sini itu biasanya lebih ke apa Pak? Ini tadi beberapa legalitasnya. Tapi kalau menurut Pak Lurah sebenarnya apa saja sih yang masih Kebutuhan dibutuhkan masyarakat. untuk pengembangan usaha? UMKM di wilayah kami memang banyak sekali. Jadi tadi sudah saya katakan 899 itu macam-macam. Jadi ini harapan kami kepada pelaku UKM bisa mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran di masyarakat. Jangan sampai kita di masyarakat Kelurahan Sumbermulyo katakanlah itu orang-orangnya mencari pekerjaan di kota. Jadi kemarin dawuh dari Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu dimohonkan kepada kelurahan-kelurahan untuk menghidupkan, memperdayakan warga masyarakat untuk UMKM. Sehingga dengan adanya UMKM di kelurahan ini nanti bisa menyerap tenaga kerja. Nah, jadi warga masyarakat tidak perlu ke Jogja untuk mencari pekerjaan. Itu dawuh dari Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Jadi kalau bisa sebisa mungkin banyak masyarakat yang berusaha gitu Pak ya. Iya, betul. Sehingga tidak tergantung dengan pekerjaan Iya. di kota. Oh baiklah. Nah menikah Pak Warti kan sebagai wakilnya masyarakat yang ada di sini nih Pak. Melihat situasi dan kondisi yang di sini itu sebenarnya Bapak memberikan masukan-masukan apa sih? Atau apa sih yang diperlukan oleh warga? Ya Mbak Marta, Mas Aat. Tentu kami sebagai wakil rakyat ini dalam melakukan dan membuat kebijakan mesti membawa aspirasinya masyarakat kan begitu. Jadi alhamdulillah bahwa di DIY ini antara legislatif dengan eksekutif ini kan sudah sepakat membuat perda
memberikan perlindungan, memberikan bantuan, memberikan macam-macam kegiatan yang kita berikan pada para pelaku UMKM. Latar belakangnya begini Mbak, bahwa semula masyarakat desa itu kan mata pencahariannya tani, nggih. Semula tani, tapi kita tahu permasalahannya pertumbuhan penduduk tidak seiring dengan pertumbuhan lahan pertanian. Kan begitu Mas Aad ya, tapi lahan pertanian justru semakin berkurang. Oleh karenanya ibu-ibu, Mas ini kan termasuk piyayi yang punya kreativitas, punya tekad. Aku kudu duwe gawean ora gumantung tani kan begitu. Sehingga mereka pada punya kegiatan usaha yang bentuknya adalah macam-macam. Ini ada makanan, ada minuman, ada catering, ada batik dan sebagainya. Nah, kami matur nuwun Pak Wisnu dari Dinas Koperasi dan UMKM yang telah bersungguh-sungguh melakukan pembinaan pada para pelaku usaha ini. Kegiatan seperti ini kan seperti waktu-waktu yang lalu, di samping kita sosialisasi memberikan penjelasan pada masyarakat, juga ada pelayanan apabila ada yang mengajukan ini ya Mas Sibakul itu ya, baik itu tentang napa izin apa Bu sing dereng duwe halal gitu satu misalnya, jadi agar makanan panjenengan ini tidak diragukan oleh siapapun yang akan mengkonsumsi. Nah ini kami jembatani sehingga diatur di dalam perda kita tahun 2017 itu telah ada penguatan yang sungguh-sungguh diatur dalam perdanya Mas Wisnu terhadap perlindungan kita kepada para pelaku UMKM ini. Ibu-ibu ditari mawon mangke janine ditekani ngeten iki kali Pak Wisnu, Pak Lurah, kula Yunah barang ngeten iki, ada piyayi cantik, ada piyayi ganteng, Mbak Marta dan Mas Aad. Itu kami yakin mereka semua senang. Mereka senang karena mendapatkan perhatian secara langsung oleh kita begitu. Harapan kami kemudian setelah kegiatan ini terbangun sebuah sistem yang baik. Mereka sebagai pelaku pembangunan di tengah masyarakat, kita memberikan fasilitasi sehingga usaha mereka ini harapan kami benar-benar akan bisa berkembang. Usaha mereka akan bisa naik kelas, itu harapan kami. Kira-kira begitu Mbak. Oke. Kita beri tepuk tangan dulu dong buat Pak Wardi. Tapi benar sekali, ini harusnya itu beruntung sekali, senang sekali teman-teman yang ada di sini karena kalau nggak diajak Pak Wardi ke sini, teman-teman juga nggak ketemu kita. Betul. Nggak ketemu tim kita yang tadi sudah kita sampaikan, ada Mas Anto dan Mbak Endah. Itu kalau biasanya ya orang-orang tuh daftar tuh harus golek HP apa internet, gue urung karuan iso. Atau ke kantor langsung. Itu pun kalau tahu apa yang dicari. Nah, hari ini ibu-ibu tuh langsung didatangi, jadi nggak usah mikir apa-apa. Pokoknya langsung lenggah di meja depan, langsung bilang saya mau daftar Sibakul. Nanti Mas Anto dan Mbak Endah itu yang akan membantu. Ibu, oh butuh ini Bu, yang ini diisi seperti ini. Nah itu semuanya akan dipandu dan yang pasti semuanya adalah gratis. Nah, iya, dan hari ini nggak cuman itu, Bapak Ibu, Pak Wisnu ini sudah dari kemarin-kemarin Pak. Langsung ini pokoknya rombongan di bawah ini, rombongan ketoprak kita Pak. Ketoprak topeng. Iya, itu hari ini juga ada foto produk gratis. Foto produk. Jadi nanti yang punya produk-produk itu difotoin. Makanya tadi saya tanya ibu yang jual apa basreng, cara motonya gimana? Ya, kan bingung toh. Sekarang ada tukang fotonya, gratis dibawain untuk ibu-ibu. Nanti ibu-ibu dapat share filenya, nanti bisa dipakai untuk media sosial, untuk jualan di WA dan lain sebagainya. Iya, makanya ini kita apresiasi yang sudah ada di sini nih, banyak banget ini. Ini apa ini? Produk apa ini Bu yang dikasih ini? Oh, banana. Pisang. Apa? Banana. Atta Banana Crispy. Punya siapa? Oh iya. Nanti difoto ya Bu, ini produknya sehingga nanti pas diposting buat iklan ya atau buat ini promosi. Ini pisangnya dari mana ini Bu? Bantul apa mana? Iya Bantul. Oh Bantul, Bantul bukan Bantul. Itu ya. Bantul ya? Pakai M ya Bantul. Ini produknya rasa coklat aja atau? Nah, itu rasa coklat keju. Ada yang lainnya variannya? Variannya biasanya kalau enggak coklat tok, kalau enggak keju, kalau enggak divariasi itu dua. Besok ditambah lagi variannya ratu. Ratuku. Orang itu apa-apa loh. Iya. Tapi ini udah bagus, cuma legalitasnya belum lengkap ya mungkin?
Iya. Di stikernya belum ada tulisan apa macam-macamnya. Nanti konsultasi. Iya, betul. Mas Anto, Mas, saya punya produk ini. Ini legalitas apa yang harus saya lengkapi? Seperti itu juga boleh ditanyakan nanti ke teman-teman kita. Oke. Kemudian ini juga ada produknya madu. Madu Punya siapa? Sinten ya. Yang dari Oh itu, Mas siapa tadi? Emmanuel Sudaryanto. Mas Noel. Sudaryanto. Mas Emmanuel Sudaryanto. Ini produknya macam-macam, berarti madunya juga dari berbagai daerah ya? Bunganya? Dari Pati, peternakannya ada di Pati. Oh, petaninya di sana, terus Iya. madunya dipanen dibawa ke Iya, dikemas di sini. Bantul. Iya. Oke, menarik. Kalau di Bantul nggak ada bunga yang bisa dihisap apa Mama? Pernah pelihara di sini tetapi kabur. Kabur? Pergi, lebahnya pergi. Yang pergi apanya? Lebahnya. Iya, Tahapone lebahnya. Lah soalnya cuma dikasih bunga dilah. Kekurangan makanan Bunganya mungkin. nggak ada. Yang penting masyarakatnya jangan kekurangan Iya. pangan. Di madu ya? Vegetasinya kurang bagus di sini mungkin. Oh Iya. jadi lebah-lebahnya pada pindah Iya. KTP. Kabur gimana? dia semuanya ya. Oh, Oke. ya. Ini terus produk yang di sana itu produk apa Nje? Donat punya siapa? Donat. Oh sama. Oh, sama. Itu yang dibungkus apa ini? Apa? Ini misteri. Misteri. Coba tebak-tebakan isinya Mystery apa? box. Yang dibungkus punya siapa itu? Iya. Sego apa itu? Itu nanti kita unboxing ya. Sego kucing apa-apa? Di sana ada produk juga tadi apa? Kacang sembunyi. Kacang delik. Oh, ya, apa? kacang delek. Siapa, Bu? Oh. Kacang apa Bu namanya? Kacangnya kenapa, Bu? Malu. Iya. Biar nggak kelihatan. Oh, Ya, biar nggak kelihatan. Namanya apa? Itu saya beri nama sumber rezeki kacang sembunyi. Kacang sembunyi. Karena Sumber rezeki kacang sembunyi. berarti kalau lah ini kacangnya mana? Ya beli dulu gitu ya Bu? Iya. Wah Biar pinter. penasaran, Pak. Lah kalau nggak penasaran? Kan terus beli kalau penasaran. Oh iya pokoknya beli ya. Berarti itu kalau dimakan di dalamnya ada kacangnya? Iya. Kacangnya itu lembut atau utuhan? Utuhan. Jadi Oh, rasanya gurih, manis. Isinya separuh atau tiga? Satu. Oh satu? Iya. Isinya siji loh. Itu kalau nggak isin kacangnya. Kalau isin ya nggak keluar. Telaten. Nah itu di sini ada apa ini? Rempelo. Rempelo. Apa itu? Oh bentuknya kayak rempelo gitu ya mungkin? Punya Snack siapa? ya, snack. Oh, itu Mas. emang dari rempelo maksudnya? Atau bentuknya? Apa? Cuma nama makanan. Oh namanya. Isinya apa? Medeni. Abon? Isinya rambak ini. Kerupuk rambak. Rempah? Kerupuk rambak. Oh rambak. Kok ora kaya rambak ya nih kok. Kaya roti. Kamu kok protes toh? Oh itu biar penasaran Oh kok. iya ya. Ini Iya. banyak yang bikin penasaran loh orang sini Di tuh. sini. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu semuanya. Ngomong-ngomong ini kan produk yang harus kita ekspos ya. Iya. Tapi memang ada beberapa yang belum lengkap perizinannya dan seterusnya. Ada tata-tata. Nanti kita tanya langsung sama Pak Wisnu. Oke. Dan terus juga ada tipsnya bagaimana berusaha supaya tetap jalan terus, tetap semangat, tetap naik kelas. Tetap di Sarasehan Si Bakul. Bu Siwi, berarti di aplikasi Si Bakul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya Bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan Pak Wadin. Terus dengan UMKM sebanyak itu, anggarannya itu dari mana Bu? Pembinanya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan, sangat luar biasa kan. Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk dan layanan yang prima. Agar apa? Agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelanggan. Nah, kebetulan ono Bu Siwi, aku arep komplain. Aku tuku barang nang aplikasi Si Bakul, suruh tekan rumah. Udah yakin pesan? Wis, Alamatnya cek lagi. jelas Bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Si Bakulnya? Ah, bener Bu, aplikasi Si Bakul Bu. Kabeh kiris beres, gak ada bayar. Berarti kurang bayar? Urus. Pantesan.
Nah kita langsung tanya Pak Wisnu aja ya. Langsung Karena aja. tadi beberapa legalitas masih kurang, terus juga Yang proses jelas pengembangan antusiasnya semangat tetap sekali. ada Ini lah. semakin melengkapi karena dari tadi Pak Suwarji juga naik kelas terus, naik kelas terus. Nah ini semuanya langsung pengen naik kelas Pak Wisnu. Iya. Ini produknya juga sudah lengkap, ada macam-macam. Nah, Monggo Pak dikasih masukan-masukan memang Pak. legalitasnya Ada yang banyak kurang yang kadang-kadang belum. ya. Dan inovasi nih, inovasi produk mungkin juga perlu. Matur nuwun Mas Aat sama Mbak Marta. Jadi kalau sumber mulyo ini saya sepakat dengan Pak Wardi ya. Sumber kamulyan memang ya. Jadi kelurahan ini sebenarnya bisa menjadi center dari ekonomi kreatif desa. Pak Lurah, Pak Wardi, Bu Yunah. Oh Yunah gitu. Bu Yunah, Bu Teresia gitu. Nah ini yang pertama apa? Jadi indikator kalau di Sumber Mulyo ini yang secara geografis mengapa ini potensial, posisinya dilewati jalan utama Bantul. Jalan Bantul ini sangat strategis. Sebelum ke Samas, menuju ke pusat kota ini dilewati. Orang kalau lihat mau ke selatan itu makanya sering di sini ada pasar malam itu ya bercahaya kalau di depan White House ini itu sering ada pasar malam yang menarik sebenarnya dan sepertinya rutin Pak Lurah ini ya. Ini menjadi salah satu indikator bahwasanya sebenarnya untuk menggerakkan ekonomi lokalnya memang sudah ada di sana. Kemudian yang kedua di Sumber Mulyo ini tidak jauh dari sini ada destinasi bagus yang cukup potensial, Ganjuran ya berarti ya. Di Ganjuran ini kan juga rame gitu kan untuk wisata religi maupun mungkin kalau kita lihat daerah Ganjuran kan toko-tokonya banyak yang jual di sana. Ini menjadi salah satu indikasi kalau ekonomi lokal di Ganjuran ini cukup tumbuh. Warga-warga di sana cukup merasakan manfaat dari Ganjuran sekarang ini cukup signifikan dalam kemudian mendukung ekosistem wisata religi yang ada di sana. Tahun kemarin kami sempat mensupport pameran di kawasan gereja Ganjuran, saya lupa itu. Tahun kemarin kami support dan ini cukup ramai ya kemarin di Ganjuran itu dan mungkin kalau pihak Ganjuran pengen berkolaborasi dengan kami akan menerima dengan tangan terbuka untuk bagaimana mempromosikan tidak sekedar produk-produk dari gereja-gereja yang menjadi sistem dari di Ganjuran, tapi juga produk-produk lokal yang ada di sekitar Ganjuran, termasuk yang ada di Kelurahan Sumber Mulyo. Karena produknya cukup unik, kegiatannya cukup banyak dan itu kan rangkaian ada pamerannya, ada lomba-lombanya itu cukup bagus di sana dan kalau malam itu kan buat merenung kan enak di Ganjuran itu kan bisa, makanya kalau sing pengen ngopi ya ngopi itu kan, bahkan itu juga sebenarnya kan tidak hanya untuk umat Kristiani ya, secara sosial ekonomi, secara budaya itu lintas etnis, lintas agama pun juga bisa kemudian nenepi di situ ya istilah dalam konteks yang kepercayaannya masing-masing. Dan ini sebenarnya sebuah potensi yang bagus untuk Kelurahan Sumber Mulyo. Di samping yang lain mungkin ada Kampung Anggur juga ya Pak Lurah ya, jadian ini yang sebenarnya secara geografis Kelurahan Sumber Mulyo ini cukup penting posisinya, kemudian potensinya juga cukup bagus, dia punya pusat pertumbuhan yang tidak dimiliki daerah lain. Tadi ada Candi Ganjuran itu. Kemudian kalau dari sisi produk-produknya sebenarnya hari ini cukup beragam ya.
dari sisi kuantitas saja Pak Lurah sudah pangandikan 899, kok enggak 900 sekalian itu kan, ditambah siji ya kula dhewe Pak Lurah kan dagang napa sinten. Nah ini menjadi bagian yang saya senang lihat banyak produk-produk di sini, terutama kalau di Bantul memang jarang ya, saya baru memang produk khas Bantul itu yang terkenal dari dulu itu geplak. Itu. Nah tadi saya sempat ngicip-icip itu kan, geplaknya memang nggak berubah dari dulu sampai sekarang itu geplaknya itu. Rasanya otentik gitu kan. Nah, bakpia aja yang ada berubah ya, sekarang ada bakpia yang model roti kukus itulah. Ya, saya nggak tahu geplak ini bisa dimodifikasi tidak gitu kan. Nah itu biar kemudian orang itu melihat geplak ini mengalami kebaruan boten gitu kan. Nah, bisa orang mau geplaknya rasa bayar wae Mas, tapi ya mungkin bisa nggak geplaknya dicelupi keju gitu kan. Mungkin dicelup ke coklat atau sekali-kali geplaknya pedes, jadi geplaknya ngeplak. Nah itulah ini kan bisa loh sekarang itu kan mungkin, nah iya kan memang kalau dari dulu itu kan kalau beli oleh-oleh Bantul ya geplak gitu kan. Itu. Nah yang kalau selatan sana yang kecepet-kecepet itu kan gone tempatnya Pak Wardi itu kan ada itu yang kecepet-cepet itu apa itulah ini ya. Nah, adrem lah ini kan. Tapi kan di sini ya geplak ini sebenarnya yang sangat melegenda. Kalau ingat Bantul, ingat geplak. Itu dari dulu memang dari kelapa itu kan. Nah, kelapa muda atau kelapa tua kan tadi sama ternyata tesnya dengan. Nah ini yang tadi intinya apa itu kan. Itu loh, saya tertarik dengan varian peyek. Oh, terinya macam-macam pun peyeknya tadi itu. Sekarang itu ada peyek itu isinya enggak kacang sama teri atau apa ya, tapi isinya tempe. Untuk peyek itu dicampur, itu enak juga. Mainan bumbu ya nanti ya, bumbunya. Nah, mungkin micine rada diakei wae apa piye lah itu atau mesti enak biasanya itu lek ndobosi itu kan ya. Tapi tadi saya sepakat ya dengan Mas Aat sama Mbak Marta, ketika ibu sudah bisa membuat produk, pastikan produk itu kemudian yang pertama enak. Kedua aman, makanya ketika aman dikonsumsi itu kemudian susulannya yo ono sertifikat halal, PIRT katakanlah. Kemudian kalau levelnya agak tinggi lagi, izin edar dari POM. Lah ini yang sebenarnya kami di Dinas Koperasi bisa memberikan fasilitasi ini. Bahkan di depan di Mas Antok sama Mbak Enda yang di luar itu kalau ibu-ibu pengen dapat daftar PIRT atau nanti dapat pelatihan halal, bisa daftar di sana linknya itu nanti bisa diberikan kita bagikan biar ibu-ibu bisa mendaftar. Asal ikut pelatihan, kemudian komitmen orang wong tekane pas pembukaan saja, tapi ikut dari awal. Orang wong datang pelatihan hanya golek snack atau amplop, tapi benar-benar pengen dapat ilmu, pengen produknya, pengen maju itu. Nah ini sebagai bagian dari contoh yang kalau dilihat di sini memang cukup bagus sebenarnya yang ada di Sumbermulyo karena Pak Lurahnya juga kreatif. Selain baru, tadi Pak Lurah sempat bercerita kalau sudah ada kolaborasi dengan BPN, juga Dinas Koperasi Kabupaten Bantul selama 3 tahun untuk mengembangkan produk EcoBrain. Nah, yang terpenting bukan selesainya pelatihan, tapi bisnis EcoBrain-nya muncul tidak. Nah ini karena yang pertama untuk menjalankan bisnis biar sukses itu mindset-nya ada atau tidak, visinya ada atau tidak. Nah, karena mindset yang benar, mindset yang untuk pengembangan bisnis ini menjadi kunci bisnis itu mau dibawa kemana. Bisnis ini badi atau tidak? Ini. Bisnis ini nanti yang menjalankan siapa? Itu.
Nah ini yang terpenting. Kemudian baru branding, baru kemudian legalisasi, bagaimana kemudian mengembangkan pemasaran, karena sebenarnya kalau dilihat dari hal yang ya mungkin secara ringkes saja, Sumbermulyo ini sudah cukup kreatif melakukan pemasaran. Tinggal intensitasnya. Jadi Pak Lurah, lho kok mboten pasar malam Pak Lurah, niki lagi nembe usian musime ujian sekolah ya. Oh nggih, leres. Makanya setelah ujian baru kemudian ada pasar malam lagi. Karena dengan memberikan event-event pameran atau event-event yang kemudian membantu mempromosikan produk lokal ini, Bapak Ibu akan terbantu. Gitu. Kalau nggak ada event-event, di endorse, dipromosikan lewat Sibakul. Tadi sudah dijelaskan Mas Saat, Mbak Marta, melalui Sibakul, Dinas Koperasi UKM DIY bisa mempromosikan produk ibu-ibu untuk bisa mendapat fasilitas ongkos kirim. Meskipun harus ikut proses kurasi dulu. Itu. Kurasi ini ada yang gagal, ada yang berhasil. Yang gagal kenapa biasanya? Fotonya orang menarik. Lek foto geplak, sing difoto bukan geplake. Napa sing difoto? Beseke lah niku iki dodolan geplak napa dodolan besek lah niku lah niki. Ini menjadi contoh yang dodolan madu, mungkin madu hitam karo kecap bedanya napa lah niki yang kalau ini kecap atau madu hitam kalau tidak ada mereknya. Kemudian kepastian ada legalitasnya, ada expired date-nya gitu. Nah, kalau makanan-makanan yang basah mungkin tidak perlu PIRT, cuma higienitasnya itu ada atau tidak. Kemasannya menarik atau tidak itu. Kalau kemasannya ya nyon sewu, mungkin ditulis tangan itu juga ada kemarin, ditulis tangan terus ninggalin nomor telepon, ini menarik mboten. Nah, kalau cah ajaran, cah TK sinau ini kok nggak enten UKM-nya kayak gitu. Nah, mungkin ini problem pasarnya siapa gitu kan. Nah, kalau persaingan peyek ini kemudian dengan yang lain itu kemudian sekarang lagi gencar-gencarnya kan ini kencang sekali kuat. Nah, tapi bagaimana orang kemudian menarik atas produk Sumbermulyo yang dibikin ini, contohnya peyek, lah mungkin harus dibuat yang beda. Oh, peyeknya dikei godhong jeruk. Oh, peyeknya rengket-rengket, nah, oh peyeknya transmigrasi lah gitu. Transmigrasi kan adoh-adoh itu kacangnya itu kan. Oh, kacangnya sembunyi. Wah berarti ono lek ngeletus sih ono sing ora ono kacangnya ndelik ning ndi to sakjane lah itu. Wah jebule isine watu lah itu kan. Nah, Anda berarti belum beruntung lah itu kan. Ini sebagai contoh-contoh saja. Sebenarnya Ibu sudah kacang bersaput itu kan istilahnya kacang delik nopo-nopo. Nah, delik ning ndi ternyata bisa jadi lho aku wah ternyata sak bungkus sih kacangnya wong telu liyane wong zong kabeh kan kacangnya delik kok jenenge. Lah ini menjadi sebuah strategi pemasaran saja sebenarnya. Tapi kalau kacangnya wong delik jadi setiap butir itu ada kacangnya semua itu orang delik itu wis ning kono tetep ono kacangnya itu berarti. Ini cuma pemeo saja. Nah, ini menjadi sebuah strategi branding pemasaran yang menarik konsumen itu seperti apa. Nah, ini yang menjadi strategi yang saya yakin ibu-ibu di sini sudah paham. Ibu-ibu di sini sudah perso bagaimana kemudian memasarkan produknya. Mengapa? Nah, karena event-event di sini cukup banyak. Di Ganjuran itu ramenya seperti apa tiap hari. Di sini Pak Lurah rutin buat pasar malam. Nah, kalau kurang nanti ya belum HUT Sumbermulyo Pak Lurah ya itu nanti lah ini yang menjadi strategi-strategi pemasaran yang sebenarnya ibu-ibu tidak hanya Sibakul. Kalau sudah bagus skema pemasarannya, ibu-ibu bisa jualan lewat marketplace yang sudah ada. Apalagi Sumbermulyo ini wilayahnya mudah dijangkau, aksesibilitasnya mudah, internetnya gampang, dengan jalan raya dekat, dengan tempat wisata yang paling ramai pun juga dekat. Ini sebuah menjadi hal yang mestinya disyukuri dan menjadi daerahku ya iri sebenarnya dengan Sumbermulyo potensi ini cukup bagus.
Saya kira itu Mbak Marta dari kami. Baik, tepuk tangan dong buat Pak Wisnu. Jadi kita harus tahu pasarnya kita siapa. Enggak apa-apa pasar kita tetangga kita ya enggak Iya. apa-apa juga. Tapi ada juga pasar yang lain yang mungkin potensi buat produk-produk tertentu. Nah, gimana cara ngenalin pasar dan seterusnya. Kita mau belajar juga dari praktisi ya. Kita mau belajar ini bersama Ibu Teresia Hartina. Tapi tadi dipeseni ini ada Yunah. Wah. Brandnya soalnya. Brandnya Yunah. Yunah. Menarik sekali ini. Ini memang berarti merek gitu ya? Ya, merek di setiap Sudah produk. jadi merek Yunah memang jamunya. Boleh cerita Bu, mulai kapan produksi usaha jamu serbuk Yunah? Ya, terima kasih. Iya, agak Terima dekat, Bu. kasih Mbak Marta juga Mas Aan ya. Betul. Kami memulai produk minuman serbuk sebenarnya tidak disengaja Mbak. Kok nggak sengaja? Karena waktu itu kan saya dirumahkan karena usia dan kebetulan ada pandemi, tapi nyun sewu nggih, ada pandemi kok kami diparingi rezeki itu ya alhamdulillah dan puji Tuhan. Kalau lihat di TV kok disuruh minum empon-empon, saya lalu cari di Google, empon-empon itu apa atau ramuannya, saya lihat, oh ini, saya bisa masak. Karena waktu saya belum dirumahkan, saya kan bekerja di SMK yang mengolah hasil pertanian. Jadi saya lalu mengumpulkan ramuannya, tak coba, oh kok jadi. Nah, waktu itu saya suruh ibu-ibu yang baru pertemuan, tolong ini mbok diicipi. Katanya kita suruh minum pon-pon karena pandemi ya. Nah, ibu-ibu minum, mbok aku pesen. Nah, cocok langsung. Ya. Lalu kami buat lagi, ya sabar ya ini baru belajar, saya bilang gitu. Buat lagi dari mulut ke mulut, saya posting di WA, di Facebook. Saya kewalahan waktu itu. Jadi banyak pesanan malahan. Banyak pesanan, ya. Tapi dalam hati juga, piye yo, saudaraku pada sakit kok aku diparingi gawean kayak gini. Terima kasih tapi juga terharu ya Mbak ya, karena kan waktu itu kan pandemi baru meledak ya. Jadi ini usaha berkah pandemi malahan ya. Ya, tapi nyun sewu nggih, Tuhan memberi rezeki lewat kami. Nah ini pada saat pandemi kan langsung meledak gitu ya Bu? Iya. Itu gimana waktu itu? Maksudnya bahan bakunya ada enggak? Gimana bikinnya? Pernah kesulitan Mbak, pernah kesulitan. Tapi kami tetap berusaha mencari karena menarik banyak yang pesan itu. Berarti kata kuncinya itu nggak langsung lokroning, tetap usaha gitu ya, tetap nyari gitu ya. Tetap nyari walaupun saya sudah lansia, tetap semangat naik motor ke Beringharjo, nyari bahan. Melampah ya Mbak? Iya. Itu sudah masih ada yang jualan Bu? Iya. Kan waktu itu nggak semua boleh jualan. Iya, waktu itu kan pasar juga tutup ya Mbak. Tapi kami telepon, tolong disediakan ini. Kami waktu itu juga ketemu bakulnya juga takut. Nah, tapi kita telepon, nanti sediakan ini sekian kilo, ini sekian kilo. Udah berapa uang kita siapkan, kami serahkan, barang dimasukkan ke mobil. Nah ini kan waktu pandemi kan laris Bu ya. Nah ini kan habis pandemi seperti apa Bu? Inovasi apa ini? Setelah pandemi kami kan sudah punya pelanggan Mbak. Nyun sewu, pelanggan kami waktu pandemi itu kan sudah keliling Indonesia. Ya sekarang ada yang selalu membeli karena dijual lagi di rumah makan. Reseller. Ya dijual lagi, tapi dia tidak menjual serbuknya tapi dijual sudah diseduh. Oh sudah jadi. Jadi minuman ya. Ini ya dia kayak jualan gini. Oh iya. Lalu juga sudah masuk ke Alfamidi. Sudah di toko jejaring. Ini gimana caranya Bu? Ini kan ibu-ibu juga pengen Bu. Iya, gimana caranya biar bisa sampai masuk sana, keplaknya biar sampai sana. Kami juga terima kasih Mbak dan Mas. Karena dari Dinas Koperasi dan UKM, kami akhirnya bisa masuk ke Alfamidi karena kita mengikuti kurasi. Produk kami yang kami nilai kan 4, yang lolos cuma 2. Empon-empon sama sari jahe. Tapi sekarang sudah tetap menjadi supplier untuk toko retail ini Bu? Ya. Sampai berapa toko Bu?
Ini kemarin kan saya baru 4 toko Alfamidi di Bantul. Baru 4. Baru 4. Baru 4. Bulan kemarin. Ada permintaan lagi? Ada permintaan suruh nambah 22 toko lagi. Terus? Saya nggak sanggup, Mbak. Nah, ini Karena dia. proses masaknya kan lama. Hanya dikasih waktu 10 hari. Yang lolos kan 2. Tiap satu toko itu 8 produk. 8 pecis gini toples. 8 kali 22 toko kali 22 ya. toko kali 2 kali 8 J. Saya nggak sanggup. Oke, ini tadi sebenarnya kita ngobrol di belakang layar nih, bagaimana supaya tetap bisa menerima itu berarti butuh inovasi di peralatan misalnya. Tapi yang menarik dari Yunah ini adalah legalitasnya sudah dapat ya? Ya sudah. Apa Bu? Kenapa butuh legalitas? Apa benefitnya, dampaknya buat produknya Ibu? Iya Mbak, berdasarkan pengalaman saya, waktu pandemi itu kan laris banget. Saya takut ini kan diminum banyak orang. Kalau saya nggak punya payung hukum, kalau ada ya apa-apa kan saya takut. Saya tanya-tanya ke Dinas Koperasi dan UKM. Caranya gimana kalau saya punya izin, karena kan saya buat minuman seperti ini. Ternyata dibimbing terus Mbak, diberi kemudahan. Saya dapat PIRT, dapat izin usaha. Halalnya sudah dapat juga Bu? Halalnya sudah, tapi sewaktu itu kami juga kecil hati Mbak. Dapat enggak ya saya mencari halal? Ternyata bisa. Ya ternyata juga diberi kemudahan Mbak. Puji Tuhan, alhamdulillah produk kami sudah PIRT, sudah halal dan juga sudah punya izin berusaha. Itu ada bedanya nggak Bu antara sebelum punya legalitas sama sudah punya Bu? Ya ada Mbak. Sebelumnya kami kan nggak berani nitip ke toko. Kalau sudah ada ini kan mesti ditanya. PD. Ya percaya diri kan sudah ada payung hukumnya ya. Pas ditanya Mbak, sudah punya izin belum? Sudah. Sekarang sudah. Ini ngomong-ngomong Yunah itu mereknya tulisan Yunah gitu aja Bu? Iya. Ada fotonya nggak? Ada fotonya? Enggak, ini saya pribadi ya Bu. Karena Ibu itu kan berkarakter menurut saya. Gimana? Digambar? Nanti boleh lah, nanti gampang saya gambarin ada Pak Warti yo nanti yang membiayai. Maksudnya digambar Pak Warti apa Yunah? Yunahnya itu loh. Oh Yunahnya. Ibu itu berkarakter sekali loh. Jadi misalnya kayak dulu ada Nyonya Menir. Nyonya gitu. Menir. Ini Yunah itu ada gambarnya. Jadi nek golek Yunah yo ketemu Yunah tenan loh nek iki. Bener-bener. Dan ibu itu berkarakter sekali loh. Terima kasih. Orangnya itu kelihatan gampang diapali. Maksudnya ya pokoknya gampang lah, digambar juga bisa itu. Terus di belakangnya ada gambarnya Pak Wardi. Ada Pak Wardi itu teman. Jadi Kan tetap supporter. support Oh, iya. tetap gitu. Oke, ini ada banyak ide sebenarnya ya. Salah satunya yang kita obrolin sama Yunah ini sebenarnya juga obrolan buat ibu-ibu ini. Betul. Bagaimana produk kita punya Diaplikasikan brand, ke bagaimana punya produk-produknya. legalitas ternyata itu punya dampak positif buat usaha kita. Betul nggak Pokok- ibu-ibu? Betul. Siapa yang setuju sama dengan Yunah? Angkat tangan. Nah. Bahwa legalitas itu penting buat produk Legalitas kita. penting. Dikasih Oke. nama. Jadi nek bakul kacang yo ono jenenge ben Ada gam- brandnya. Ada Siapa brandnya. setuju? Penting banget ini punya brand. Ah. Iyalah, lah nanti payak sopo Kayak lali. sak dunia ono Iya, akeh. geblak-geblak opo Nah, gitu ya. begitu. Oke. Ya, hari ini itu baru ngobrolnya. Tapi sebenarnya kita juga sudah langsung fasilitasi. Minimal untuk informasi ibu-ibu dan bapak bisa follow sosial medianya Dinas Koperasi Ada UKM. Instagramnya. Yang di belakangnya Jadi Pak kalau Wardi itu. ibu-ibu follow Instagramnya Diskop UKM.dy itu banyak sekali informasi, ada pelatihan, ada pameran, ada seperti itu. Ibu-ibu bisa ikut dengan cara nanti langsung bisa DM atau bisa cari alamatnya atau cari WA-nya di situ. Nanti bisa langsung bergabung. Minimal dapat informasi pelatihannya ya. Betul. Oke, terima kasih kepada para narasumber. Pak Wisnu Maturnuwun, Pak Wardi, Pak Wardi. Maturnuwun juga suguhannya Pak. Wah, Pak Pak Lurah. Lurah. Dan Yunah. Yunah. Semoga makin sukses Berkarakter. usahanya. Ya, Nanti oke. kita ngobrol-ngobrol lagi. Satu lagi berjejaring itu perlu. Betul. Supaya kita bisa mendapatkan informasi untuk kebutuhan kita yang lain. Ya. Dan tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya dan bapak. Semoga makin semangat usahanya. Dan kita berdua harus pamit. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Terima kasih Dinas Koperasi UKM DIY dan juga Dana Keistimewaan yang selalu membuat kita selalu bersemangat.
bertemu dengan para pelaku UMKM di seluruh Jogja. Kita semangati ibu-ibu, kita yel-yel bareng ibu-ibu UMKM naik kelas Jogja istimewa.